Selamat datang di video YouTube channel di Official Auto, teman-teman. Di samping gue ada motor baru dari Aprilia meluncur di awal September kemarin. Dan di bulan ini kita mendapat kesempatan untuk langsung menjajal si Aprilia Touareg 660 yang punya tongkrongan sebagai motor adventure rally. Kira-kira apa saja kelebihan dan hal menarik dari motor seharga 655 juta ini? Stay tune terus. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas experience mencoba Aprilia di track enduro seperti ini, gue akan membahas sedikit untuk desain, karena ini jadi salah satu selling point yang ditawarkan dari Aprilia. Ini desainnya masih mencirikan sebuah Touareg 660 di tahun 1988, jadi tampilan masih sama, cuman karena memang ini adalah produksi terbaru, tentu aja desainnya mengikuti dengan tren. Ini bisa dilihat memang tongkrongannya tongkrongan Rally Dakar gitu ya. Ini dia punya suspensi yang panjang. Suspensi sudah upside down. Dia pakai Kayaba vendornya dengan diameter 43 mm dan panjang travelnya ini 240 mm. Jadi buat ngelibas jalan-jalan obstacle yang cukup tinggi ini nggak akan jadi masalah buat si Touareg 660. Di depan desainnya juga cukup menarik ya. Bentuknya agak pipih. Dia pakai desain trilem gini. Ini sebagai ciri khas dari Aprilia. Jadi kayak di Aprilia RS 660 Touareg 660 dia pakai desain trilem seperti ini. Di depan dia pakai velg jari-jari, ukurannya belang. Jadi di depan pakai 21 inci, sementara di belakang pakai 18 inci. Di depan pakai 90/90 dari Pirelli Scorpion Rally, sementara di belakang pakai ukuran 150/70. Ini jadi ban yang udah capable buat teman-teman yang pengen terabasan ataupun pengen adventure. Dengan penggunaan ban ini sudah cukup untuk kebutuhan itu. Masih di depan teman-teman. Jadi karena memang ini motor habitatnya lebih banyak di jalanan yang rusak, jalan-jalan yang cukup ekstrim. Suspensi depan, tadi gue bilang dia pakai Kayaba untuk memberikan kenyamanan gitu ya, sesuai dengan preferensi pemiliknya. Ini diberikan penyetelan baik preload dan ribbonnya. Jadi ini sudah fully adjustable di bagian depan. Untuk pengereman di depan dia pakai Brembo, diposisikan secara radial. Ada dua cakram gitu ya, ini dipakai ukuran 260 mm kiri dan kanan, bentuknya floating. Dan keunggulannya dia sudah pakai ban tubeless, jadi buat teman-teman yang pengen belusukan di jalan-jalan yang jalannya rusak, jadi nggak perlu khawatir karena dia sudah pakai ban tubeless, jadi nggak perlu takut untuk bocor. Di depan tadi selain sudah pakai lampu LED yang cukup manis tampilannya, sudah pakai windscreen. Ini jadi salah satu komponen wajib di sebuah motor adventure, apalagi ini tongkrongannya sebuah motor Rally Dakar gitu ya. Terus desain serotnya juga cukup menarik, dia agak-agak floating, jadi bertumpuk antara atas dan bawah ini serotnya. Jadi memang nggak terlalu runcing ya seperti motor-motor naked, dia agak flat seperti ini. Dan tangkinya nih, ini tangkinya cukup tinggi gitu ya. Jadi membuat tampilan motor ini jadi lebih garang lagi. Nah, untuk kapasitas tangki BBM di 18 liter, jadi cukup besar. Untuk touring, untuk terabasan seperti dengan volume seperti ini bisa mencukupi kebutuhan teman-teman ketika emang pengen untuk dipakai touring ataupun masuk-masuk jalan hutan. Touareg bisa jadi salah satu motor yang cukup bisa diperhitungkan. Untuk menunjang kenyamanan berkendara, ini stangnya sudah lebar, jadi cukup lebar gitu ya, bahkan melewati bagian bodi sini. Terus juga dia sudah tinggi. Ini ada racer, jadi bisa teman-teman bisa atur bagaimana untuk ukuran maju atau ke belakang, ini bisa diatur. Dan sudah ada handguard protector di bagian sini. Ini sudah masuk paket pembelian. Jadi ketika teman-teman beli motor ini udah dapat nih untuk pelindung tangannya. Selain suspensi depan dan belakang yang bisa full adjustment, pengereman juga teman-teman. Jadi sistem tuas remnya bisa diatur, ini ada beberapa aturannya. Ini akan mengatur sudut atau kerenggangan dari tuas remnya. Sementara di samping memang belum ada, jadi cuman pengaturan di bagian rem depan aja. Terus di bagian sini tentu ada radiator bentuknya flat, cuman cover di sini agak melengkung dan di bawah sini, di atas ini sebagai pembuangan hawanya.
Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngelewatin obstacle tinggi gitu ya, nggak perlu khawatir karena sudah ada komponen engine guard yang bahannya cukup kokoh. Jadi nggak akan takut kena bagian blok mesin ya, jadi aman. Kita akan lihat bagian sampingnya. Dan ketika dilihat dari bagian samping ini langsung banget kelihatan siluet motor Rally Dakar ya, karena memang isinya agak flat tapi menjuntai ke bagian atas. Ini tepat jadi komponen tangkinya. Jadi desainnya cukup menarik ya. Di sini kayak ada aksen-aksen airflow-nya walaupun memang bolong ya. Jadi ini nggak ada lubangnya. Terus untuk menampilkan kesan gaharnya, jadi ini diekspos nih bagian rangkanya. Jadi cuma ditutupin sama komponen ini dari plastik. Ini juga berfungsi untuk sebagai pindah-pindah motor ya, jadi kayak behel gitu. Dan unsur menarik dari Aprilia Touareg 660 adalah di knalpotnya nih. Ini knalpotnya super besar, jadi turut membantu desain dari Touareg ini jadi agar lebih kelihatan gagah lagi. Sudah ada covernya di sini. Dan untuk jantung pacunya dia pakai mesin yang sama dengan Aprilia RS 660 maupun Tuono 60 yang sudah dijual di Indonesia. Jadi pakai mesin 659 cc, 2 silinder, 4 tak, per klepnya ada 4 katup, pendingin cair dan sudah berpengabut injeksi. Tenaga maksimalnya ada di 59 kW atau sekitar 80 daya kuda pada putaran mesin 9250 rpm dan torsinya 70 Nm pada putaran mesin 6500 rpm. Nah, tadi output tadi disalurkan langsung ke transmisi 6 percepatan manual dengan teknologi atau fitur Aprilia Quick Shifter dan sudah mengantongi standarisasi Euro 5. Bedanya dengan Aprilia RS 660 ataupun Tuono, tenaganya memang lebih rendah, tapi torsinya dia lebih besar dibandingkan dua model tadi. Sekarang kita akan langsung dengerin suara mesin 2 silinder 659 cc dari Touareg 660. Cukup kasar, ciri khas sebuah Aprilia, suaranya menggelegar. Kita akan coba geber ya. Kayak ada suara back sound gitu ya. Nah itu suaranya. Dan untuk kaki-kaki di belakang dia pakai swing arm yang cukup kelihatan ya, mengekspos bagiannya dia warna silver, terus juga pakai monoshock. Cuman untuk yang warna ini dia pakai warna hitam. Kalau misalkan yang warna biru dia pakai suspensi berwarna merah ulirnya. Dan sudah fully adjustable juga. Jadi teman-teman bisa atur untuk ribbonnya ada 26 klik. Jadi teman-teman bisa atur ke kiri ada soft, ke kanan ada hard. Jadi bisa ditentukan sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Di bagian belakang untuk pengereman dia pakai satu kaliper dari Brembo juga, satu piston dengan pengereman disk ada di 300 mm dan sudah ada sensor ABS baik di depan dan di belakangnya. Kita akan langsung lihat di bagian belakang karena ini jadi salah satu spot yang cukup menarik. Desainnya juga unik. Nah, ini bagian buntut dari Aprilia Tuono 660, jadi desainnya memang cukup unik tapi tetap mengimpresikan sebuah Aprilia ya, ciri khas Aprilia seperti di RS 60 maupun di Tuono 660. Ini desainnya jadi agak meruncing, terus sudah pakai teknologi LED termasuk dengan penadasannya dan punya spakbor yang cukup mungil. Dan itu bagian belakang dari si Touareg 660. Nah, untuk desain joknya ini kalau teman-teman perhatiin memang seperti di motor cross gitu ya. Jadi dia agak flat terus naik ke atas mengikuti bentuk tangkinya. Tapi ini dia punya dimensi yang cukup lebar. Jadi tadi ketika dipakai sedikit cukup mengcover bagian bokong jadi nggak terlalu pegal. Dan ada beberapa kayak emboss gini ya, ini untuk fungsinya untuk supaya ngegrip area bokong. Dan ada beberapa stitch gini emboss di bagian kiri dan kanan bertuliskan Aprilia. Jadi cukup menarik. Tapi sayangnya untuk yang warna kuning ini nih, ini rentan kotor ya. Jadi perlu hati-hati, jadi ketika dipakai agak off-road sedikit langsung dibersihkan kalau nggak mau kotor bagian joknya. Sebagai motor Moge Adventure tentunya untuk peranti fitur ini sudah cukup banyak ya teman-teman. Jadi sudah pakai lampu LED depan belakang, terus juga sudah ada ABS yang bisa diatur. Kemudian juga dia dibekali dengan ride by wire. Nah, jadi nggak pakai sistem tai lagi, ini sudah terkontrol dengan secara elektronik. Dengan ride by wire itu tadi sudah mengcover yang namanya fitur riding mode. Ada 4 teman-teman yang bisa dipilih ya. Pertama ada urban, explore, off-road, dan individual. Nah individual ini bisa diatur sesuai dengan kesukaan teman-teman untuk bukaan torsinya, tenaganya, segala macam itu bisa diatur secara suka-suka dengan pilihan individual tadi. Nah selain itu ada juga fitur APRC atau disingkat sebagai Aprilia Performance Ride
control. Nah, di situ ada beberapa paket lagi ini sebagai fitur yang dijual juga di Aprilia Touareg 660. Ada traction control, lalu juga ada cruise control, engine brake dan engine map yang bisa diatur juga sesuai preferensi teman-teman. Dan motor ini sudah didukung dengan teknologi quick shifter. Canggih. Dan untuk ngatur itu semua, fitur-fitur elektronik yang ada di Touareg 660 ini teman-teman bisa ngatur lewat tombol di sebelah kiri. Ini ada beberapa pilihan opsi. Terus juga untuk ngatur riding mode ada di sebelah sini, tombol saklar di bawah, tepat di atas starter ya. Dan informasi tadi ditampilkan langsung di layar canggihnya, sudah TFT 5 inci. Jadi ini walaupun panas, makanya saya pakai topi ya. Ini tetap kelihatan. Jadi interface-nya cukup menarik, nggak bikin silo, nggak bikin redup. Dan ini sudah otomatis dengan cahaya sekitar. Jadi ketika teman-teman berkendara siang, dia akan warna putih. Tapi ketika di malam, dia akan berwarna hitam atau sesuai dengan preferensi teman-teman. Itu bisa diatur secara preferensi teman-teman. Tadi first impression kita udah bedah sedikit tampilannya, terus juga mesinnya. Kita akan langsung cobain si Aprilia Touareg 660 ini di habitatnya. Jadi memang nggak cukup ekstrim, tapi inilah tempat yang memang diperuntukkan untuk Aprilia Touareg 660. Check this out. Sekarang kita langsung coba Aprilia Touareg 660 di sebenarnya sirkuit enduro ini ya, tapi kita nggak lewatin yang jalan-jalan gunungan itu, jadi udah dibuat jalannya. Kita akan langsung cobain si Aprilia Touareg 660. Suaranya khas 2 silinder, tapi beda sama 2 silinder yang biasa, jadi dia lebih bergemuruh. Kita akan cobain. Ya, impresi awalnya meskipun dia beratnya 204 kg, tapi ketika dipakai di jalanan, apalagi jalanan seperti ini ya, yang obstacle-nya nggak rata, terus juga memang banyak rumput, ternyata memang cukup ringan. Tapi kita memang harus hati-hati, jangan sampai los, takutnya malah jatuh. Ini settingan power mode-nya di off-road ya. Jadi teman-teman mau ganti power mode ada di sebelah kanan sini saklar ya. Ini lagi di off-road, traction control dimatiin. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk nyobain motornya. Kita akan cobain. Nah, sambil mainin badan. Di depan ada jalanan yang cukup rusak. Jadi dengan berat segini, motor ini masih bisa cukup enteng untuk melewati jalan seperti ini. Ini kita lihat sini, mantap. Jadi sesuainya cukup meredam dengan baik ya ngeliatin jalan-jalan rusak kayak gini. Motornya cukup anteng. Jadi torsinya cukup besar. Tinggal buka gas sendiri. Kita tinggal buka gas, traction control dimatiin, ban belakang udah pasti sliding. Nah, dengan stanga yang cukup besar, lebar dan naik, jadi kita bisa leluasa untuk melewati jalan-jalan yang seperti ini. Jadi ini travelnya cukup panjang ya teman-teman, travel depan di 240 mm. Jadi untuk ngelewatin obstacle kayak tadi sebenarnya nggak jadi masalah buat si Touareg 660 ini.
Ini ketika pelan, jadi dia bisa ngeredam dengan sangat baik, baik suspensi depan dan maupun belakang ya. Ini suspensi depannya sudah upside down 43 mm diameternya, pakai Kayaba full adjustable teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngatur ribbon dan kompresi sesuka hati, baik di depan maupun pengaturan suspensi belakang. Bannya juga karena memang udah setelan adventure gitu ya, jadi agak-agak bergerigi. Ngelewatin jalan kayak gini sih nggak jadi masalah. Ini ban depan pakai 21 inci, jadi lebih besar daripada ban belakang. Ban belakang pakai 18 inci. Sudah ban tubeless, jadi nggak khawatir lah ketika dipakai adventurean bocor, nggak akan langsung habis. Layar parameternya juga cukup jelas ya. Ini di siang hari kita bisa ngelihat dengan sangat mudah karena dia sudah pakai TFT 5 inci teman-teman. Ini stangnya tinggi banget, jadi kita bisa atur posisi yang terbaik. Kita akan lewati jalan yang agak, nah ini dengan mudah ditaklukkan sama April buat si Touareg 660 ini. Terus juga kita untuk mengatur segala sistem elektronika kita bisa atur di sini dan di starter sebelah kanan. Jadi cukup friendly use lah untuk buat teman-teman yang baru cobain, nggak akan ngerasain kagok ya. Remnya juga pakem. Visibilitas ke depan, walaupun memang windscreen-nya cukup tinggi ya, ini nggak ngeganggu pandangan banget. Jadi kita leluasa ngeliat ke depan, ke belakang juga spionnya cukup besar, visibilitasnya baik, dan stang kemudian ini komunikatif. Jadi nggak akan kagok. Dengan beratnya memang cukup berat ya, 204 kg, tapi ketika dipakai di jalan seperti ini sangat mudah. Walaupun memang perlu adaptasi ya, kita harus tahu dulu rutenya, jangan langsung asal gas. Jadi rasanya ketika dipakai di jalanan yang on road, motor ini akan capable ya. Karena motor ini desain untuk on-road dan juga off-road. Ban belakangnya gesol. Kita akan coba jalanan yang agak rusak tadi. Ini jalannya cukup rusak, kita cobain. seru banget. Torsinya besar banget dari bawah, jadi dia 70 Nm di 6250 rpm, dan ini cukup pas banget. Joknya juga empuk ya, walaupun memang kelihatan kecil, tapi ini cukup empuk. Nggak ngerasa pegal sih ngeliatin jalan-jalan seperti ini. Udah capek. Teman-teman, experience cobain Touareg 660 di tempat tertutup, jadi memang belum cobain di jalan on road, tapi nanti kita akan pinjam motor ini untuk kebutuhan touring, karena memang motor ini cukup asik sepertinya untuk dipakai touring juga, mengingat kita akan lebih eksplor lagi nanti motor ini. Cuman yang bisa gue garis bawahi adalah motor ini cukup fun to ride ya di jalan seperti ini, walaupun memang beratnya cukup berat lah, 204 kg, tapi ketika dipakai di jalan seperti ini dia cukup anteng, stabil, dan nurut untuk pengendaliannya. Dan yang nggak kalah penting adalah spesifikasi mesinnya. Dengan mesin 659 cc dengan racikan untuk motor ini, dia punya torsi 70 Nm, itu cukup besar. Dan sesekali tadi sampai bannya sliding juga. Nah, ini membuktikan memang motor ini punya power
dan torsi yang cukup besar. Dan siapa lawannya di Indonesia? Untuk saat ini memang belum ada. Kalau misalkan secara kelas harusnya sih Yamaha Tenere ya, tapi itu kan nggak dimasukkan oleh Yamaha Indonesia. Dan mungkin bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang ingin cari moge untuk adventure dengan rally Dakar. Buat teman-teman yang tertarik dengan Aprilia Touareg 660 ini, berdasarkan APM-nya sudah tersedia ready stock dengan harga 656 juta on the road. Memang cukup mahal bila dibandingkan di segmen di atasnya ya, kayak Ducati DZX ataupun Husky Varna Norden 901. Lebih mahal karena motor 2 tadi dijual di 500 jutaan off the road. Tapi kabar baiknya buat teman-teman yang pengen meminang motor ini dibawa ke garasi di rumah, ada potongan di 220 juta sampai dengan akhir tahun ini. Jadi kira-kira dengan harga tadi, teman-teman bisa bawa pulang Aprilia Touareg dengan harga 430 jutaan on the road, sudah ramai STNK dan BPKB. Dan itu tadi teman-teman, first impression, terus juga kita cobain sedikit di jalanan yang seperti ini. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman yang penasaran dengan Aprilia Touareg 660 ini. So buat teman-teman yang suka dengan video, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan pendapatmu soal Touareg di kolom komentar, dan jangan lupa untuk main-main juga di website kami www.auto.com, carvagacha.com, and zickwheels.id. Gue cabut. Adios.